Saya adalah anggota DPRD yang pertama divaksin dari Sabang Ya, sampai Merauke, baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ingin menyapa sedulur Jawa Timur. Saya perkenalkan Saria Ramadhani dari Golkar Jatim TV. Pada malam hari ini saya sedang bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur, Bapak Sahatwa Simanjuntak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan singkat dengan Bapak Sahatwa Simanjuntak. Seperti kita ketahui ya Pak, pada saat ini perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dan di Jawa Timur masih belum berakhir. Boleh nih Pak Sahat, kita cerita-cerita nih ya Pak ya tentang COVID. Saat ini kan sedang diberlakukan PPKM ya Pak, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau di Jawa Timur gimana nih Pak perkembangannya? Di mana saja kota atau kabupaten yang ikut serta dan bagaimana pelaksanaannya? Baik, terima kasih. Jadi PPKM ini bagian dari upaya pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi sampai kabupaten kota yang harus kita ikuti bersama. Jawa Timur ini sekarang sudah ada 14 kabupaten kota dinyatakan PPKM dan termasuk di dalamnya ada Surabaya, kemudian ada Sidoarjo, ada Gresik, Madiun, Blitar, dan beberapa tempat lain yang kemudian per hari ini sudah menjadi 14 kabupaten kota. Dan saya pikir bahwa sementara kalau melihat mobilitas masyarakat dan mobilitas pergerakan ekonomi dan situasi terkini, tampaknya akan bisa berkembang lebih dari 14 daerah. Tapi sementara baru 14 daerah yang diputuskan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, awalnya kemarin belum 14 ya Pak ya, itu ada penambahan di hari ini ya Pak ya? Iya, jadi awalnya itu sebenarnya baru diputuskan tuh sekitar 5 atau 6 daerah, kemudian berkembang, lalu sampai hari ini sudah jadi 14. Perkembangannya gimana Pak kalau COVID di Jawa Timur ini? Apakah sudah membaik Pak atau masih sama seperti di bulan sebelumnya? Ya, jadi perkembangan COVID Jawa Timur ini sesuai komunikasi kita dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami di DPRD Provinsi Jawa Timur kan juga bagian daripada fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID di daerah. Sampai hari ini kurang lebih ada 97.000 kasus. Dan dari 97.000 sekian kasus itu memang sudah ada yang sembuh sekitar kurang lebih 83 ribuan kasus. Tetapi yang meninggal juga ada kurang lebih 6.000 sekian kasus. Sehingga menurut kami bahwa perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih maksimal lagi. Karena setelah kita mengalami pandemi ini kurang lebih hampir 1 tahun di tahun 2020, tampaknya perlu ada upaya-upaya yang lebih serius, khususnya terhadap masyarakat untuk lebih memaksimalkan penegakan disiplin protokol kesehatan. Ya, Memang indikatornya banyak. Salah satu diantaranya adalah bahwa mungkin berkaitan dengan pasca pilkada atau mungkin juga pasca tahun baru kemarin. Tetapi menurut kami bahwa upaya-upaya percepatan untuk memutus rantai COVID dan mengurangi pandemi di Jawa Timur ini harus merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh jajaran dan terutama adalah kesadaran masyarakat. Ya. Tanpa ada kesadaran masyarakat, maka kita tidak akan bisa melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan COVID di Jawa Timur. Betul Pak. Memang harus kerjasama ya Pak ya? Ya, harus. Dari segala lintas ini ya Pak. Ya, jadi kalau pemerintah saja yang bekerja keras untuk mengingatkan masyarakat, tapi masyarakat juga tidak punya kesadaran untuk juga
melakukan upaya penyelesaian ini, maka kerjanya akan sia-sia. Karena persoalan wabah virus COVID ini bukan hanya bisa diatasi dengan tindakan atau kuratif, tetapi juga harus dengan pencegahan. Karena tampaknya dengan PPKM ini kita berharap bahwa upaya untuk mengurangi bertambahnya COVID ini bisa lebih maksimal dan lebih fokus. Karena kalau terlalu lama, kita akan dampaknya luar biasa. Betul, Pak. Tidak hanya pada persoalan kesehatan masyarakat, tapi juga persoalan ekonomi. Sosial, dan lain-lain. Tapi kan sekarang kita punya harapan nih Pak, sudah ada secercah harapan dengan adanya vaksin yang sudah masuk di Indonesia ya Pak. Dan kemarin saya sempat melihat Pak Sahat nih termasuk yang sudah menerima vaksin ya Pak ya. Ya. Gimana Pak, boleh diceritain nggak Pak? Ya. Jadi saya termasuk orang kedua yang mendapatkan kesempatan divaksin di Jawa Timur di ya Jawa Pak? Timur. Wah, luar biasa. Jadi mungkin secara nasional kalau tanggal 13 Januari Bapak Presiden Jokowi, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan vaksin pertama itu tanggal 14. Gerak cepat ya Pak Gerak cepat. Untuk Jawa Timur. Jadi ini kita patut apresiasi Ibu Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang langsung cepat merespon tentang upaya untuk vaksinasi ini sehingga masyarakat juga bisa melihat kesungguhan pemerintah dalam rangka mengatasi persoalan COVID ini. Jadi saya kemarin secara beruntung saya melihat bahwa vaksinasi ini saya anggap saya ini beruntung. Saya dapat kesempatan untuk bisa divaksin yang pertama. Setelah Bapak Wakil Gubernur dari unsur anggota DPRD Provinsi, ya menurut saya mungkin saya satu-satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang dapat kesempatan divaksin. Dan Bapak juga dari Partai Golkar yang pertama ya Pak ya? Saya lah dari Partai Golkar dan di seluruh partai lah. Kalau menurut catatan saya, kalau melihat dari pergerakan waktu dari tanggal 13 ke tanggal 14, saya berkeyakinan bahwa seluruh Indonesia mungkin saya adalah anggota DPRD yang pertama divaksin dari Sabang sampai Merauke, baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Makanya saya katakan tadi, saya adalah orang yang beruntung. Alhamdulillah, saya dapat kesempatan untuk divaksin pertama, dan itu yang mengalami itu adalah seorang kader Partai Golkar. Iya, luar biasa. Terima kasih. Rasanya gimana Pak kemarin waktu divaksin? Sakitkah? Terus apakah ada efek samping sesudahnya Pak? Ya, jadi kemarin itu sebelum divaksin kita kan ada protokolnya ya. Jadi kita dites dulu tensi darah, kemudian di biodata dan sebagainya. Memang kemarin itu agak ada sedikit ya, bukan kejadian ya. Mungkin karena suasananya protokol sekali, karena didahului dengan acara pembukaan dan sebagainya. Mungkin suasana juga karena posisi di luar gedung Gerahadi. Maka hampir semua yang divaksin itu, di Forkompimda itu, baik Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Pangdam 5 Brawijaya, Pangko Armada 2, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Perwakilan BPK, BPKP, dan kami juga, saya bersama dengan para muspida yang lain, Forkompimda. Ada kenaikan tensi darah. Jadi mungkin karena terlalu protokol. Jadi saya kemarin sempat juga mengalami tensi yang cukup tinggi. Jadi saya kemarin ketika mau divaksin, saya ditensi, tensi saya ini tinggi 170. Terus Pak, 170. Masih bisa tapi ya Pak ya? Dan waktu di asesmen oleh tenaga kesehatan, mereka sempat ragu, Pak saat ini 170 gimana? Saya bilang nggak ada masalah. Saya biasa tensi tinggi. Nah, jadi akhirnya ternyata yang mengalami bukan hanya saya, ada beberapa juga pejabat yang lain juga tensinya di luar rata-rata. Yang biasanya 120 pada saat kemarin itu karena situasi tegang jadi 140. Dan akhirnya saya tetap minta untuk divaksin. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, ketika saya selesai divaksin, saya berdiri, saya tidak merasakan apa-apa.
5 menit pertama sesuai dengan protokolnya bahwa harus 30 menit untuk melihat reaksi vaksin itu. Saya 30 menit, saya tidak merasakan apa-apa dan saya ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Bisa langsung beraktivitas normal lagi Langsung gitu saya ya Pak ya? beraktivitas. Dan setelah dari Gerahadi, dari Gedung Negara, setelah divaksin, saya ke kantor. Dan saya melakukan aktivitas, tidak ada masalah apa-apa. Dan sampai hari ini pun juga, kalau dihitung dari waktu, sudah 36 jam pasca saya divaksin, saya tidak merasakan apa-apa. Malah kayaknya gairah hidup saya tambah meningkat gitu. Dengan setelah divaksin ini gitu. Jadi, Berarti sekali aja ya Pak ya? Kayaknya berbahaya Pak nanti kalau nambah. Soalnya kan, kalau nggak salah itu nanti akan ada ulangannya ya Pak, betul ya? Bukan ulangan. Jadi sesuai dengan prosedurnya, vaksin itu nanti akan dilakukan 2 kali. Oke. Jadi kemarin kita divaksin, nanti akan ada vaksin tahap kedua. Iya. Jadi itu berlaku 14 hari setelah divaksin. Jadi saya akan divaksin kembali, finishingnya itu tanggal 28 Januari. Jadi saya bilang, ya ini vaksin pertama aja saya sudah merasa lebih better, lebih semangat, lebih bergairah. Gimana kalau vaksin yang kedua gitu. Jadi ya, nah menurut saya sampai hari ini saya alhamdulillah ya saya baik-baik aja. Tapi kalau memang kita ngelihat Pak Sahat selama ini kan memang sosoknya tuh selalu yang berwibawa, bersemangat gitu loh Pak. Iya. Kita kan harus selalu semangat dan optimis, ya kan? Betul, Nah, karena kalau kita semangat dan optimis, pikiran-pikiran yang baik itu bisa kita wujudkan dengan tindakan yang baik. Ya. Itu menurut saya. Terus Pak nanti kalau sesudah vaksin itu apakah kayak sudah bebas, nggak perlu pakai masker lagi atau sudah bisa menjalani aktivitas normal atau tetap masih dengan protokol kesehatan gitu Pak? Ya menurut saya begini. Jadi saya belum ingin menyatakan kepada kita semua, sekalipun kita sudah divaksin, protokol kesehatan itu tetap harus kita berlakukan. Karena bagaimanapun juga bahwa protokol kesehatan ini juga bagian daripada kedisiplinan kita untuk bisa menjaga agar diri kita dan orang lain juga bisa terlindungi. Jadi secara pribadi, walaupun saya sudah divaksin, saya tetap akan menggunakan protokol kesehatan, yaitu 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tambah satu lagi, kalau Ibu Gubernur kemarin malah menambah jadi bukan 3M tapi 4M, yaitu menghindari kerumunan. Betul Pak. Nah, jadi saya pikir perlu kita lakukan itu, walaupun kita sudah divaksin, sebaiknya kita tetap juga melakukan protokol kesehatan dengan baik. Oke, seperti yang tadi Pak Sahat sampaikan kan, alhamdulillah ya Pak ya, bisa menjadi orang pertama yang divaksin di Jawa Timur gitu ya Pak ya. Tapi nantinya vaksin ini akan merata ya Pak ya, untuk seluruh masyarakat Jawa Timur ya Pak? Ya, jadi vaksin ini yang pertama memang yang mendapatkan vaksin ini ada 3 daerah, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Tetapi nantinya juga akan merata ke seluruh daerah di Jawa Timur. Dan di akhir bulan ini, mungkin pertengahan bulan Januari, vaksin itu akan datang lagi dari pusat. Dan ini juga akan dibagi rata. Dan sementara memang masih pada fokus tenaga kesehatan, aparat, yaitu TNI Polri yang bertugas di lapangan, Satpol PP, dan sebagainya. Sehingga kami yakin bahwa nantinya semua daerah dengan tingkat zona yang memang perlu harus diprioritaskan, pasti akan mendapatkan prioritas itu. Ini nanti akan menjadi hak atau kewajibankah untuk seluruh masyarakat ini dalam menerima vaksin? Ya, jadi begini, jadi persoalan hak atau kewajiban, karena ini situasinya kan pandemi. Jadi pandemi ini kan berarti kan meluas seluruh masyarakat. Kita ini punya kewajiban untuk melindungi diri kita. Jadi persoalannya kita punya kewajiban untuk melindungi diri kita, dan supaya kita tetap sehat dan aman. Nah, karena berkaitan kewajiban, menurut saya secara pribadi, maka pemerintah itu juga punya kewajiban menyiapkan sarana bagi masyarakat untuk bisa terlindungi. Dan hari ini pemerintah sudah menyiapkan vaksin. Sehingga dengan demikian, bagaimana masyarakat ini juga dengan kesadaran penuh melihat bahwa vaksin ini bukannya persoalan hak dan kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk bisa kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Jadi saya
mengajak kita semua untuk melihat bukan hanya pada persoalan Iya. penggunaan hak atau kewajiban, tetapi kita melihat ini sebuah kebutuhan, karena kebutuhan ini adalah untuk diri kita, melindungi diri kita dan lain-lain, sehingga masalah pandemi COVID ini bisa teratasi. Iya, betul Pak. Karena kan kita memang harus memulai dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Baru nanti kita bisa berharap keadaan membaik untuk seluruhnya. Ya. Tapi kalau ngelihat masyarakat sekarang ini kan masih banyak yang takut ya Pak ya. Masih banyak pro kontra gitu vaksin. Sementara kita berharap keadaan ini bisa segera membaik gitu. Dan sudah diberikan contoh kemarin oleh Bapak Presiden sebagai orang pertama yang divaksin, dan di Jawa Timur ada Bapak Wagub dan juga Bapak Sahat ya. Mungkin Pak Sahat bisa kasih motivasi Pak untuk masyarakat supaya semuanya ini mau menerima vaksin gitu. Jangan takut gitu loh, karena kalau misalkan tidak semuanya tidak merata, rasanya sia-sia juga ya Pak ya gitu. Jadi gimana nih Pak, biar masyarakat semuanya bisa mau, berani, dan kita bisa segera terbebas nih dari pandemi ini. Ya, saya ingin mengajak kita semua, masyarakat Jawa Timur, untuk kita memanfaatkan anjuran pemerintah, khususnya dalam rangka vaksinasi ini. Ya. Dan tentu pemerintah ini sudah melakukan berbagai macam uji, baik uji secara kelayakan medis, maupun yang sudah dikeluarkan sertifikasi yang dilakukan oleh BPOM. Ya. Bahkan dari sisi agama, kehalalan, ini kan sudah dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa ini halal. Dan di acara kita kemarin di Gerahadi bersama Pak Wakil Gubernur, Ketua MUI Jawa Timur juga sudah menyatakan sikap tentang bahwa vaksin ini halal. Dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur juga menyatakan demikian, bahwa ini patut dan layak untuk digunakan. Sehingga saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak ragu-ragu lagi bahwa kita bisa vaksin sama-sama. Ayo vaksin sama-sama supaya kita bisa sehat dan bisa melanjutkan semua aktivitas kita dengan baik. Jadi kalau istilah saya, Jawa Timur yang sehat dan menuju Jawa Timur yang sejahtera. Baik, nah itu dia tadi sedulur Jawa Timur. Kita sudah melakukan ngobrol-ngobrol ya dengan Bapak Sahatwa Simanjuntak. Bapak mungkin ada pesan-pesan lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, karena saya ini kebetulan, saya ini adalah kader Partai Golkar. Ya. Saya ingin mengajak seluruh kader Partai Golkar di seluruh Jawa Timur, di 38 kabupaten kota. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID ini sehingga kita semua bisa terselamatkan dan kita semua sehat untuk menuju Jawa Timur yang sehat dan sejahtera. Saya selaku Sekretaris Partai Golkar Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanfaatkan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, yang nanti juga akan turun ke kabupaten kota. Kita vaksin sama-sama, kita menuju Jawa Timur yang sehat dan sejahtera. Baik, terima kasih sekali Pak Sahat. Tapi saya juga ingin mengingatkan untuk yang sudah divaksin ataupun belum divaksin, tetap menjalankan protokol kesehatan 4M ya Pak ya? Menurut saya 4M. Perlu tambahkan satu lagi. Mencuci tangan, menjaga jarak, lalu memakai masker dan menghindari kerumunan. Baik, terima kasih sekali waktunya Pak Sahat yang sudah mau ngobrol-ngobrol dengan kita, memberikan banyak informasi dan juga motivasi untuk sedulur Jawa Timur. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Saria Ramadhani, pamit undur diri dan ikuti terus Golkar Jatim TV, kesayangan Anda.